Lah mungkin mak per bulan mesti kan kelihatan ya Pak nggih, loka karya terus kan ini. Lah mulai itu kok gileh ning Solo ki lho, Bu. Tekan ono. Mungkin Kang Mangu. Nggih, Assalamualaikum Pak Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat ya Bu? Nggih, pagi sehat Bapak. Bapak pripun kabarnya? Alhamdulillah ugi sehat, kepanggih malih niki. Nggih, alhamdulillah Bapak. Ini kita mulai atau nunggu Diana? Iya. Bu Diana ini baru lari-lari menunggu proyeknya Bu, karena 1 minggu ini kita setting kelas Senin kelas 1 sampai nanti hari Sabtu kelas 6. Oh, untuk ngaten. kulinernya gitu.
Mungkin nanti Oh, agak lari-lari. Oh, nggih. Bu Mardia sudah saya email juga. Bu Mardia tadi sudah saya konfirmasi. Beliau ini ada Lokakarya Mini stunting, Bu. Jadi mungkin nggak bisa gabung. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Yang penting kita menginformasikan mawon nggih. Nggih. Kedep dulu. Baik, Bapak Ibu, izin saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Bapak Ibu semuanya. Sehat, Pak Wardi, pripun kabarnya? Alhamdulillah, untuk saya pribadi sehat walafiat, sehat terus, mudah-mudahan bisa mengawal sampai nanti untuk program ini gitu. Amin Bapak. Mbak Diana gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan pripun? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mbak Ida gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sedikit batuk ini, Bu. Iya, kayaknya lagi musim ya. Saya kemarin juga habis pilek juga, tapi alhamdulillah gak lama-lama. Nggih, Bapak Ibu, alhamdulillah pada 8 November 2022 ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, berkah, hidayah, barokahnya. Saya senang sekali bisa bertemu melalui Google Meet ini dengan Bapak Ibu semua dari SD Negeri Puro 2 Kabupaten Sragen untuk melaksanakan PMO rutin setiap bulannya. Nah, ini bulan November ini PMO ketiga kita nggih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, Bapak Ibu, ini kita masuk bulan pendampingan yang ketiga. Ini sebelum kita masuk ke instrumen-instrumen, mohon bisa disampaikan nggih dari Pak Wardi dahulu selaku kepala apa saja yang sudah dilakukan oleh SD Negeri Puro 2 selama 1 bulan terakhir dan apa ada kendala dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan selaku kepala sekolah yang memiliki fungsi manajerial terhadap sekolah dan rencana-rencana Bapak ke depan apa terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Monggo Bapak bisa disampaikan pelan-pelan mawon, ndak apa-apa kalau badhe ngunjuk-ngunjuk riyin nggih mboten napa-napa Pak Wardi. Oh ya, terima kasih Pak Ayub. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya saja. Ini Bu Farida, Bu Fitriana. Kalau tadi sudah dikonfirmasi pengawas tidak bisa hadir untuk meeting kali ini, mudah-mudahan beliau juga menjalankan tugas yang lebih penting. Saya kira tidak mengurangi pertemuan kita untuk pagi ini dalam rangka meeting setelah bulan. Nah, sebelumnya ini untuk evaluasi pelaksanaan sekolah penggerak selama bulan ini, bulan Oktober. Ini adalah momen yang ketiga nih untuk PMO. Ada hal-hal
yang agak mungkin mengganggu atau kurang kesiapan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka ini. Namun Bu Ayub, tidak hal yang sangat signifikan, ya, dalam arti mengganggu tidak bisa terlaksana, tidak. Namun dalam hal ini apa yang menjadi kendala-kendala di sekolah kami, khususnya SD Puro 2 ini, itu kita laksanakan dengan sharing session. Setiap bulan kita laksanakan sharing session untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh setiap kelas, bukan hanya pada kelas sasaran yaitu kelas 1 dan kelas 4, tetapi ini kita jalankan sharing session ini dengan mengacu implementasi kurikulum Merdeka untuk semua kelas, sehingga dari apa yang sudah kami laksanakan berdasarkan sharing session ini banyak diketahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan yang dialami oleh guru kelas dalam melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka atau paradigma baru pembelajaran yang sekarang. Banyak cerita Bapak Ibu sekalian dalam hal ini, dalam pelaksanaan implementasi memang agak berbeda dengan kurikulum yang sudah, tapi minimal kami dalam sharing session itu berharap Bapak Ibu guru di SD kami tekankan untuk selalu membaca, mencari referensi, metode-metode yang intinya adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, penekanan kami di SD Puro 2 ini, kami di awal menekankan pada penggunaan contextual learning, CTL. Ya, ini saya berharap diterapkan betul di setiap kelas. Alhamdulillah untuk pelaksanaan CTL memang pemahaman yang kurang lebih dalam, kurang dalam, sehingga banyak hal yang kami sikapi bersama untuk evaluasi bagaimana mendekatkan pemahaman kita terhadap pelaksanaan metode CTL ini. Alhamdulillah untuk SD sini sudah banyak, untuk setiap kelas sudah banyak yang menggunakan apa yang kami sarankan, sehingga untuk pembelajaran siswa sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada PMO yang lama, kita tidak hanya fokus di dalam kelas, sehingga guru itu sudah mulai adanya pemahaman bagaimana mendekatkan sumber belajar itu terhadap materi-materi yang disampaikan, sehingga nyata dalam hal ini. Harapan kami pemahaman siswa terhadap materi itu bisa utuh, bukan angan-angan. Ini seperti yang sudah saya monitoring ini untuk PJOK. Ini alhamdulillah antusias sekali, gairah anak-anak dalam mengikuti pembelajaran juga
antusias banget, artinya fun, tidak ada. Kemudian untuk yang kelas lain, yang guru kelas, ini baru pengamatan 2 kelas yang saya amati lebih fokus begitu. Dan pembelajarannya juga sangat menyenangkan. Artinya apa? Sesuai dengan pengamatan kami bahwa pembelajaran contextual learning ini membawa dampak yang luar biasa, khususnya adalah antusiasme anak terhadap materi yang diajarkan. Nah, untuk kelas-kelas lain, Bu Ayub, ini memang saya kurang fokus, artinya belum intens di situ. Tetapi untuk yang ke depan mungkin akan juga saya amati dengan lebih seksama. Tapi untuk yang tiga persen guru saya itu sudah mulai menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Itu. Kemudian yang kedua, yang perlu saya sampaikan sebagai laporan juga, Bu Ayub, saya sendiri sebagai manajer sekolah sudah berusaha sesuai dengan dana yang dikucurkan, itu sudah mulai dengan eksekusi program. Sesuai yang sudah saya rencanakan di awal bahwa untuk pembelajaran terakhir kita mulai Karangmalang lebih sempit lagi. Itu sudah beberapa program yang sudah saya eksekusi berkaitan dengan pembelajaran berbasis data tadi. Jadi ada hal yang sudah saya sampaikan sesuai dengan laporan gambar di situ. Di SD Pura 2 sudah melengkapi dengan proyektor di setiap kelas. Kemudian yang kedua adalah TV Android yang sudah dipasang juga di dalam kelas. Kemudian dari apa yang sudah saya laksanakan di situ, ini juga disambut baik oleh Bapak Ibu kelas masing-masing. Yang selama ini baru kelas 1 dan kelas 4 eksekusi TV proyektor TV Android itu, tetapi dalam penggunaannya kita sering menggunakan switch kelas. Jadi artinya ketika guru kelas yang lain mau memanfaatkan metodenya sesuai dengan yang diharapkan itu, menggunakan kelas 1 dan 4 sebagai tempat untuk belajar. Ya, karena materinya disesuaikan dengan itu. Nah, untuk yang kelas 1, kelas 2, kelas 4 itu di ruang yang lain. Baru seperti itu yang dilaksanakan berkaitan dengan penggunaan IT. Kemudian yang berikutnya perlu juga saya laporkan bahwa untuk mendukung ini, keberadaan sekolah penggerak di SD Pura 2 juga didukung oleh pemerintah, khususnya ada Dinas Pendidikan. Sebanyak 10 bulan. SD Pura 2 mendapatkan kucuran berwujud Chromebook yang ini sudah kami terima, mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ANBK mungkin. Nah, ini baru saya terima, sehingga untuk program sekolah penggerak di SD Pura 2 ini alhamdulillah banyak kemajuan pesat berdasarkan sarprasnya, tetapi juga antusiasme guru-guru kami dalam memanfaatkan media-media itu juga terasa, Bu. Jadi untuk gairah guru dalam memanfaatkan media ini saya rasakan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga dari apa yang saya amati
beberapa guru kami mulai yang aku piye nggak bisa, ini sudah mulai bertanya, bertanya dalam hal pengoperasiannya bagaimana, ini yang kemudian juga sudah dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas, sehingga untuk pembeda apa yang sudah kami lakukan berdasarkan implementasi kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang lama yaitu 2013 ini, satu hal dari pihak siswa antusiasme pun meningkat. Kemudian yang kedua, dari pihak guru-guru kami kemauan untuk menguasai apa yang kami miliki berdasarkan Sarpras tadi juga meningkat luar biasa. Sehingga mudah-mudahan saja paradigma baru ini nanti bisa terlaksana dengan baik berdasarkan apa yang dikehendaki. Begitu. Ya, saya kira itu saja dulu, Mbak Yap. Terima kasih. Hal-hal ini laporan saya dalam rangka apa yang menjadi gerakan-gerakan di dalam. Begitu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Wardi, Bapak Kepala Sekolah. Sugeng rawuh Bu Mardia, pengawas. Iya. Pura. Nggih, sehat Ibu, pripun kabarnya? Makanya yang Maaf Bu Ayu, saya mengikuti lokakarya stunting. Mboten napa-napa Ibu. Sambil mengikuti itu. Mohon maaf. Nggih, mboten napa-napa Ibu. Sehat selalu Bu Mardia. Ya, selamat pagi Bu Mardia. Tadi saya kira nggak bisa ikut kelompok matur kali Bu Ayub tadi. Nggih. Baik, kita nuwun Pak Wardi nggih terkait dengan manajerial dan juga yang dilakukan sejauh ini 1 bulan terakhir. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran Saya habis PMO tadi, di PMO yang kedua jadi ilat itu Mas koyo ya Allah. Pembelajaran berdefiris. Ya, pelajaran berdefiris. Astagfirullah, aku malah kudu ketawa. Diferensiasi, nggih. Terkait dengan itu dan juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nggih, monggo silahkan Bu Ida dan juga Bu Diana untuk menyampaikan 1 bulan terakhir apa yang sudah dilakukan terkait dengan hal tersebut dan adakah asesmen formatif atau asesmen lainnya yang dilakukan di kelas masing-masing. Adakah kendala, tantangan, dan juga terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, apa rencananya untuk ke depannya? Monggo silahkan siapa yang ingin menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan dari kelas 4 nggih. Untuk kemajuan pembelajarannya masih sama saja nggih. Jadi masih menggunakan pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran di kelas. Tapi terus terang mawon untuk asesmennya saya masih belum begitu banyak perkembangan Bu. Baru mencoba yang LK itu dan paling nggih sama seperti kemarin karena kebetulan juga ini di SD Pura 2 sedang melaksanakan program proyek, jadi saya terpecah gitu untuk fokusnya. Jadi untuk asesmen belum ada perkembangan lebih lanjut. Saya ingin menyampaikan tentang kendala nggih. Untuk kendala peserta didik saya
ini saya kesulitan untuk menerapkan disiplin positif. Karena kebetulan di bulan ini itu, apa mungkin karena juga sering saya tinggal, itu kok ya ada juga satu siswa pindahan itu memang agak beda. Oke, jadi dia itu agak usil gitu seperti itu. Jadi banyak sekali menyebabkan permasalahan di kelas teman-temannya yang lain lah. Kan harusnya kalau di kurikulum merdeka itu kan kita tidak boleh ibaratnya memarahi atau memberikan hukuman karena disiplin positif itu yang sudah saya pahami kemarin waktu diklat itu. Cuma saya belum bisa menerapkan karena anaknya itu benar-benar luar biasa. Nah, ini yang saya masih mencari solusi yang terbaik. Lalu untuk program kedepannya yang ingin saya tidak lanjuti yaitu tentang asesmennya karena juga sebentar lagi sudah memasuki sumatif akhir semester. Jadi ini mulai membuat soal juga buat latihan-latihan juga. Nah, untuk paguyuban yang kemarin juga praktik baiknya karena sudah ada paguyuban kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 kemarin minggu kemarin baru kami bikin karena untuk membantu juga dalam proyek P5 ini nanti. Alhamdulillah sudah berjalan 2 hari ini. Untuk festivalnya nanti kegiatannya kalau tidak salah di minggu ke-3 nanti. Terima kasih, menurut saya dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Diana. Bu Ida, kita break sebentar. Saya kok kebelet ke belakang. Saya ke belakang. Ibu sekedap. Oke, siap. Monggo. Oke.
Nggih, mohon maaf Bapak Ibu, matur nuwun. Kita lanjutkan ke kelasnya Bu Ida nggih. Monggo Bu Ida bisa menyampaikan apa yang sudah Bu Ida lakukan di kelas jauh ini. Ada kendala jaringan atau bisa menggunakan laptopnya Bu Diana dulu, mboten napa-napa. Ibu, mohon maaf ada kendala jaringan sepertinya ini, Bu. Langsung saja, sebenarnya untuk pembelajaran khususnya mata pelajaran agama Islam di semua kelas ini saya lebih Ibu, sekarang banyak kan kemarin ya iseng-iseng selalu mencari referensi sebelum ngajar. Jadinya ya udah itu saya terapkan. Misal dikasih selingan seperti lokakarya kemarin Ibu, ada ice breaking-nya seperti itu. Kemudian materi-materi yang perlu menghafalkan urutan yang banyak itu saya coba buat lagu seperti itu agar mudah diingat. Kemudian dibuat tepuk juga seperti itu untuk pembelajarannya. Terus kalau untuk asesmen masih sama juga seperti Bu Diana, ini belum banyak perkembangan juga Bu untuk asesmennya. Dan praktek baik yang lainnya, kami minggu lalu itu kami bekerja sama dengan SLB Bu. Diundang ke sekolahan sini untuk seperti yang Ibu Ayu bilang kita nggak boleh mengatakan siswa itu ABK atau apa kayak gitu. Nah itu saya datangkan teman saya dari SLB, konsultasi lah, sekedar konsultasi. Ini bagaimana gitu. Ada 4 anak yang kami konsultasikan, 2 diantaranya itu lambat belajar. Ya kita perlu sabar lah menghadapi 2 anak itu, seperti itu Bu. Karena lambat dalam membaca ya Bu, huruf aja belum bisa. Nah, untuk 2 anak yang lain itu dikategorikan, kalau kemarin ibunya juga bilang sih, ibunya nggak bisa memutuskan ini anak ABK atau bukan, karena harus ada asesmen-asesmen seperti itu kan Bu. Nah itu jadi ya kalau itu saya samakan dengan murid saya, ini masuknya, oh ini tunagrahita Mbak, kayak gitu Bu. Tapi masih ringan. Nah ini solusinya ya kita ngobrol sama orang tua wali murid, kalau mau ya disekolahkan di SLB seperti itu agar lebih kemampuannya juga nggak dipaksakan seperti ini atau malah dibiarkan. Kan kalau di sini kan guru-gurunya juga belum paham tentang mengatasi anak itu gimana gitu. Seperti itu saja Bu. Oh sama paguyuban kelas Bu, paguyuban untuk proyek ini ada kolaborasi atau keterlibatan antara orang tua murid dan putra-putrinya. Jadi orang tuanya diajak ke sini. Dari kemarin sudah berjalan ya kelas 1 dan hari ini kelas 2. Alhamdulillah banyak dari orang tua yang antusias mau datang ke sini. Seperti itu. Oke, nggih. Baik, matur nuwun Bu Diana. Bapak Ibu, sebelum saya menanggapi dan melanjutkan instrumen PMO-nya, Pak Wardi dan Bapak Ibu semua, ini ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan informasi terbaru. Nggih. Jadi ceritanya itu pada saat lokakarya pengawas, kebetulan di kelas saya itu ada 9 pengawas yang berkesempatan hadir. Bu Mardia sepertinya pada saat itu ada halangan, jadi Bu Mardia tidak hadir. Nah, ada salah satu pengawas yang menanyakan, sekolah penggerak ini nanti ada rapot tersendirinya tidak? Indikatornya apa, dia dikatakan berhasil atau tidak berhasil. Kemudian program ini kan 3 tahun, apakah sudah otomatis 3 tahun atau ada proses
penilaian untuk keberlangsungan dan kelanjutan di tahun berikutnya. Ada pertanyaan demikian. Nah, mungkin sebelumnya juga ada pertanyaan-pertanyaan serupa nggih dari Bapak Ibu semuanya. Lalu kami dengan admin, dengan koordinator fasilitator dari BBGB itu kami tindak lanjuti terkait dengan hal tersebut. Nah, khawatirnya jangan sampai yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan karena ketidaktahuan semua pihak itu terjadi dan berakibat ke sekolah yang rugi, misalnya tidak diberikan pendampingan untuk tahun kedua, itu jangan sampai terjadi. Nah, kemudian dari pihak BBGB itu menyampaikan bahwa yang menjadi salah satu indikator itu adalah terkait dengan rekam jejak atau data sekolah mengakses PMM. Nah, ini akan saya coba tunjukkan data yang dibagikan, yang diberikan oleh koordinator saya. Jadi di sini ada data se-Jawa Tengah nggih Bapak Ibu. Di sini ada tulisan konversi guru sekolah IKM di masing-masing tahap pembelajaran hingga menyelesaikan topik PMM. Nah, di sini ada 3 kategori sekolah, yaitu sekolah yang termasuk sekolah penggerak, kemudian sekolah yang mandiri belajar dan mandiri berubah. Total ini ada 8.174 sekolah. Dan jumlah data guru yang menonton video, mengerjakan kuis, sampai ke aksi nyata, ini semua ada datanya. Ini di sini semuanya ada datanya. Nah, ini selanjutnya saya akan coba tunjukkan yang khusus untuk Sragen. Bapak Ibu bisa simak dahulu. Ini data Sragen. Rencananya saya akan berikan ketika PMO dengan seluruh sekolah dampingan saya itu selesai. Nah, ini adalah data di Sragen. Total ada kurang lebih 811 sekolah di Sragen dari jenjang PAUD sampai jenjang SMK yang terekam mengikuti menuntaskan topik-topik di PMM. Nah, ini saya coba search Puro 2 itu tidak muncul Bapak Ibu. Nah, saya coba search Puro saja nggih. Puro saja, ini yang kedetek adalah Mojopuro. Mojopuro 1 dan Mojopuro 2. Nah, data ini terakhir ditarik itu 30 Oktober 2022. Dan untuk SD Negeri Puro 2 terekam belum menuntaskan PMM-nya, Bapak Ibu. Nah, saya kurang tahu ada informasi atau belum, sudah ada informasi atau belum dari dinas ke sekolah Bapak Ibu. Yang jelas coba Bapak Ibu telusuri ke sekolah-sekolah lain. Contoh ini misalnya ini itu coba dicari yang paling dekat dengan sekolahnya Bapak Ibu, atau saya kurang tahu dekat atau tidak, ini yang paling atas saja gampangnya. Yang tipe sekolah-sekolah penggerak itu SD Birrul Walidain Muhammadiyah Tanon. Nah, ini terekam dan terdata di sini sudah lulus topik. Ada juga misalnya SD Nurul Hikmah. Oh, di sini terekamnya sudah login PMM, tapi belum mulai belajar. Nah, PMM itu hanya
bisa diakses di HP Android. Sebenarnya di web itu ada yang bisa, tapi kalau saya nyamannya itu diakses di HP Android. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah mengunduh Merdeka Mengajar, kemudian diklik di Merdeka Mengajar, di bagian beranda. Di bagian beranda itu ada tulisan pengembangan diri. Kemudian ada tulisan pelatihan mandiri. Nah, di sana ada tulisan untuk Anda, topik, dan aksi nyata. Nah, untuk Anda ini berisi modul-modul, kemudian ini topik. Nah, topiknya ada banyak memang. Jadi Pak Wardi terkait dengan PMM ini mohon nanti dikoordinasikan dengan semua guru di SD Negeri Puro II. Jadi tidak hanya guru PKP dalam hal ini Bu Diana dan Bu Farida, namun semua guru di SD Pak Wardi diharapkan mengakses pelatihan mandiri melalui akun Belajar ID. Lalu juga sekolah itu kan punya akun Belajar ID. Silahkan dicoba untuk masuk. Saya tidak selesai bulan depan boten. Tapi yang jelas ada progresnya dan harapan saya terekam gitu nggih Pak. Sekali lagi bukan hanya untuk guru PKP atau yang mengikuti pendampingan, namun semua guru. Karena nanti akan terekam datanya di gurunya Pak Wardi yang mengakses PMM ini ada berapa gitu. Intinya yang tidak diharapkan itu jangan sampai kejadian gitu. Khawatirnya Pak Wardi sudah mengikuti program pendampingan ini dengan baik sampai nanti misalnya 1 tahun pertama. Tapi terus misalnya BBGP mengeluarkan raport. Nah, itu yang dilihat hanya PMM saja. Misalnya demikian. Nah, itu harapannya yang tidak terjadi, yang bisa berimbas tidak baik ke sekolah. Jadi silahkan coba dikoordinasikan. Nanti saya bagikan file Excel-nya SD-SD yang sudah lulus topik. Jadi Pak Wardi dan Bapak Ibu lainnya bisa tanya-tanya gitu apa yang sudah dilakukan. Tadi saya barusan juga PMO dengan Pak Haryadi menyampaikan kalau sekolah saya sudah mengerjakan Bu, tapi kok tidak terekam ya gitu. Nah, kalau dari saya tidak punya akses untuk melihat data sekolah dampingan saya itu apakah terekam apa tidak. Yang bisa saya lakukan adalah meminta update data terkait dengan perekaman tadi gitu. Nah, kalau logikanya saja misalnya 819 sekolah di Sragen itu berhasil terekam, ya artinya mungkin yang tidak terekam itu ketika kita mengunggah sesuatu ke internet itu bisa saja, oh ternyata jaringannya tidak bagus, jadi tidak masuk. Oh ternyata misalnya aplikasinya itu belum diperbaharui, jadi tidak masuk. Itu banyak faktor. Jadi dipastikan sekali lagi yang paling pertama aplikasi Merdeka Mengajar yang digunakan sudah betul, sudah yang terbaru dan sudah sesuai. Kalau menurut saya mengerjakannya menggunakan handphone saja. Gitu. Jadi nanti misalnya bisa dikoordinasikan Pak dengan Puro II, oh ada berapa guru bisa dibagi saja
atau monggo baiknya gimana teknisnya. Yang jelas ini tidak hanya menjadi catatan 1-2 guru atau yang mengikuti PKP, tapi secara keseluruhan di SD Negeri Puro II. Karena di tahun berikutnya itu kan yang melaksanakan IKM itu kan tidak kelas 1 dan 4 lagi, tapi kelas 2 dan kelas 5. Jadi harapannya guru-guru lain itu juga kenalan dari sekarang, Pak, gitu, dengan materi-materi, dengan modul-modul, walaupun tadi Bapak sudah baik menyampaikan ada kegiatan sharing session setiap bulannya untuk efek tular dan pengimbasan kepada guru-guru lain, itu sudah baik gitu. Jadi saya kurang tahu nggih Pak secara teknisnya bagaimana. Yang jelas silahkan coba dikoordinasikan dengan sekolah yang sudah terekam dan sudah keterangannya lulus topik tadi. Gitu. Apa yang dilakukan bisa diadaptasi dan diimplementasikan di sekolah Bapak. Yang jelas untuk Bapak jangan sampai tidak terekam dan seluruh gurunya terekam mengakses PMM. Itu terkait dengan PMM atau informasi terbaru yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan coba menyampaikan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nggih, Bapak. Untuk yang paling pertama KOSP, modul ajar dan tujuan pembelajaran itu adakah rencana di bulan ketiga ini untuk Mohon dilakukan? izin dulu. Oh, nggih. Silakan Pak Wardi. Nggih, silakan. Mohon izin untuk menanggapi apa yang disampaikan Bu Ayub tadi berkaitan dengan PMM. Memang dari awal kami bersama rekan-rekan Puro II itu karena sekolah penggerak ini kan sudah dimulai sejak awal, sehingga untuk PMM itu kita semua baik yang KP maupun yang tidak ini sudah mengerjakan seperti yang diharapkan sesuai dengan apa yang sudah kami kerjakan bertiga. Baik itu grup imbasnya, begitu Bu Ayub. Namun saya baru tahu kali ini bahwa untuk rekam jejaknya berkaitan dengan pelaksanaan PPM tadi tidak ada data. Ini yang saya kaget, Bu. Terus terang saja kaget. Kenapa? Karena saya berpikir memang itu semua baik yang KP maupun yang imbas itu sudah mengerjakan begitu. Jadi mungkin sama seperti Pak Haryadi tadi. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan seperti yang diharapkan oleh dinas khususnya lewat pengawas, semua sekolah wajib mengadakan PMM. Nah, waktu itu Bu Ayub, karena saya sudah berpikir positif tentang apa yang sudah kita kerjakan PPM itu, sehingga dari pihak pengawas itu memang mengajak kami juga untuk ikut mengerjakan PMM lagi, begitu. Tetapi kami punya alasan karena memang sudah mengerjakan kan berarti itu materinya sama begitu. Sehingga kami tidak menindaklanjuti apa yang diminta oleh pengawas, khususnya adalah dari Bu Madia. Dan kagetnya di sini tadi kok apa yang sudah kami kerjakan tidak terekam gitu. Nah sehingga untuk ini Bu Ayub, walaupun kami bertiga yang KP ini sudah mengerjakan, tapi akhirnya untuk akhir-akhir ini kita juga
meminta untuk rekan-rekan kami guru yang belum melaksanakan PPM, karena tadi yang kami awal itu sudah bisa terekam tapi belum, ini sudah mulai juga, baru sampai tahap di 3, modul 3 dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini kami sampaikan, mungkin langkah yang terakhir ini mungkin perlu langkah mengerjakan ulang. Ya, mengerjakan ulang karena memang apa yang diwajibkan sudah wajib tapi datanya tidak ada begitu. Nah, ini juga mohon maaf Bu Mardiah, karena pemahaman saya yang dulu seperti itu ternyata tidak terekam, sehingga ini sudah ada gerakan dari rekan-rekan kami kelas 2, 3, 5, dan 6, kemudian PJOK dan PAI sudah mulai mengerjakan untuk kewajiban wajibnya, yaitu melaksanakan PPM ulang, walaupun baru tahap sampai modul 3 ya. Informasi yang saya terima sampai modul 3 begitu. Ini hanya nyelani informasi saja Bu Ayu. Terima kasih juga sebagai laporan kepada Bu Mardiah, pengawas kami. Mudah-mudahan misperception tadi tidak menjadi kendala berikutnya. Begitu, terima kasih Pak Ayu. Nggih, matur nuwun Pak Wardi. Nggih, nanti kita tanggapi bersama-sama. Monggo, Bu Diana silahkan. Saya ingin menambahkan nggih Bu, untuk PMM sudah berjalan dari rekan-rekan saya itu sudah sampai topik ketiga. Aksi nyatanya juga topik 3. Tapi ada beberapa rekan yang masih topik 1 karena kendala kemarin banyak pekerjaan. Tapi nanti katanya juga akan segera menyusul. Nanti semoga bisa diatasi nggih untuk rekamnya itu. Nggih, saya rasa cuma ingin menambahkan itu saja. Oh ya, untuk waktunya Bu, untuk waktunya itu apa ada tenggang waktunya ya? Untuk penyelesaian dari PMM semua topik. Oke, terima kasih. Nggih. Pak Wardi, nanti saya kirimkan data Excel, tapi mungkin besok gitu, setelah saya PMO dulu dengan semua sekolah saya, karena ini saya PMO baru hari pertama dan sekolah kedua, supaya nanti kalau misalnya saya kirim ke WA Group supaya tidak jadi banyak pembahasan kalau saya sudah PMO dengan semuanya, jadi semua sekolah sudah clear. Nanti saya kirimkan data tersebut. Pak Wardi, silahkan coba dicari tahu di data itu, dicari sekolah yang dekat dengan Puro 2 gitu. Puro 2 sekolah mana yang sudah terekam lulus topik. Nah, kemudian monggo Bapak saged utusan atau ke sana sendiri untuk coba sharing gimana yang dilakukan oleh sekolah tersebut sehingga PMM-nya terekam sudah lulus topik gitu. Jadi tadi ini saya cari Puro 2 ndak ada, JT1 tuh ndak ada, Tunggul 2 juga ndak ada yang PMO hari ini gitu. Untuk yang lain saya juga belum cari sih Pak gitu. Jadi itu bisa menjadi perhatian Bapak Ibu, terutama Pak Wardi untuk mencari tahu sehingga nanti dapat memimpin terkait dengan PMM untuk Bapak Ibu guru dengan lebih baik. Dicari tahu dulu apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut, terutama yang kategori sekolah penggerak, tidak yang mandiri belajar gitu. Itu dicari tahu dulu dan diadaptasi. Kalau saya tidak bisa melihat data apapun, saya hanya menerima tarikan data dari BBGB. Gitu. Akun saya kalau yang PMM hanya akun biasa, jadi saya hanya bisa masuk, melihat-melihat, udah sama seperti akun dari Bapak Ibu. Itu terkait dengan PMM, kemudian tenggat waktu, tidak ada tenggat waktu khusus nggih untuk PMM ini, hanya saja silakan coba
Yang paling pertama mungkin dalam waktu dekat, barangkali bisa minggu ini untuk cari tahu ke sekolah-sekolah tersebut gitu. Atau selambat-lambatnya pada saat selesai lokakarya nggih. Gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Wardi terkait dengan PMM. Lalu kemudian tadi saya lanjutkan dulu untuk KOSP itu, adakah rencana modul ajar dan yang lain-lain untuk dilakukan review atau pembaharuan dari versi yang paling pertama, Pak Wardi, monggo. Ya, terima kasih Bu Ayu. Untuk KSOP kita masih mencari hal-hal yang kita perlu penyesuaian, ya, perlu perubahan-perubahan. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan Bu Ayu kemarin bahwa KSOP itu perlu adanya telaah-telaah lagi. Dan di sini saya fokus pada pelaksanaan rencana pada proyek, ya, proyek. Karena yang di awal itu saya sudah merencanakan 2 proyek untuk 1 tahun setiap kelas, namun itu baru pada kelas 1 dan kelas 4. Nah, seperti informasi kemarin ketika PMO yang lalu, ternyata pemahaman kami agak beda. Itu adalah hanya kelompok sasaran. Ternyata Bu Ayu bukan seperti itu untuk sekolah, bukan untuk kelas. Sehingga ini kami bertiga, komite pembelajar itu melihat kembali pada KSOP-nya untuk memberikan catatan perubahan, sehingga untuk kelas yang kemarin belum saya masukkan, yaitu kelas 2, 3, 5, dan 6 ini karena juga menjalankan proyek perlu juga untuk didokumentasikan sebagai program. Ini baru direview. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan modul untuk yang sekarang ini, dari apa yang dilaksanakan rekan-rekan guru kelas, juga rekan-rekan bidang studi, ini kita masih mengacu pada modul yang masih yang dipersiapkan oleh kementerian, sehingga belum ada perubahan-perubahan yang signifikan. Itu yang saya monitor dari 2 hal kegiatan tadi. Begitu Bu. Ya, terima kasih. Nggih, Pak Wardi, baik, terkait dengan KOSP dan modul ajarnya. Selanjutnya rencana dari pihak sekolah atau hal lain terkait dengan komunitas atau masyarakat atau industri yang bekerja sama untuk sekolah atau dilibatkan dalam proyek atau yang lainnya, Bapak. Oke. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ini begini, untuk keterlibatan pihak ketiga, ya, baik anak dan lain sebagainya, kemudian masyarakat, ini untuk awal memang sesuai dengan setting kami, proyek jangka panjang itu akan melibatkan DUDI. Ya, untuk kelas 1 misalkan kemarin yang sudah berjalan itu pembuatan gedung, nanti itu kan baru di proyek sekolah, sehingga untuk ke depan itu akan juga dilakukan untuk pengamatan, karena di dekat SDKW ada perusahaan gedung juga, sehingga mungkin anak perlu juga untuk melihat-lihat. Dari kerjasamanya bukan dalam bentuk pelatihan, tetapi melihat prosesnya, karena ini kelas 1. Kemudian yang juga perlu saya sampaikan, karena proyek untuk anak kelas 1, 2, dan 3, ini adalah proyek yang tidak mungkin bisa dilaksanakan secara mandiri siswa,
sehingga pelaksanaannya ini kita bekerja sama dengan wali murid. Dalam hal ini yaitu peran orang tua kemarin sesuai dengan apa yang kami harapkan, ibu-ibu itu memberikan alur cara bagaimana membuat sesuatu itu bisa sampai menjadi jadi. Jadi mungkin alur pertama kelihatan yang kami amati kemarin, membuat kedoi pertama harus ini ya dikerjakan. Kemudian kedua ini dikerjakan. Nah itu didampingi. Dan pendampingan dari orang tua murid. Artinya untuk hal yang sudah kami laksanakan berdasarkan proyek tadi, kita tidak mandiri, tetapi melibatkan wali murid lewat paguyuban kelas untuk memberikan pendampingan juga bagaimana proyek itu bisa berjalan. Sehingga kita memfasilitasi untuk yang sekarang ini semua bahan dan alat itu kita fasilitasi dari sekolah, tetapi kewajiban orang tua, khususnya ibu, itu mendampingi prosesnya. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau terkait dengan koordinasi dengan orang tua, dulu kayaknya sudah pernah disampaikan ketika PMO juga, itu kan melalui WA Group. Nah, metode baru atau hal baru terkait dengan penyampaian hasil belajar ataupun yang lainnya kepada pihak orang tua, atau masih sama seperti sebelumnya? Nggih, silahkan. Ya, untuk hasil belajar dan sebagainya, kemudian komunikasi dengan wali murid, kita masih fokus dengan memanfaatkan yang sudah ada, gitu. Jadi paguyuban wali murid lewat WA Group kita manfaatkan sepenuhnya. Sehingga untuk informasi yang perlu kami sampaikan kepada wali murid, kita lewat WA Group. Ya. Kemudian ada apa namanya kendala-kendala yang ada di sekolah berkaitan dengan siswa, itu juga kita sampaikan lewat WA Group. Ini yang sudah berjalan. Kemudian untuk lebih memahamkan keseluruhan apa yang ada di sekolah ini, kami juga mengadakan forum temu wali murid dengan sekolah. Jadi kita undang ke sekolah, kita berikan informasi berkaitan dengan kondisi sekolah, juga kita sampaikan hal-hal yang tidak bisa kita tangani secara mandiri sekolah, tetapi kita infokan kepada orang tua itu lewat pertemuan wali murid. Sehingga untuk ini Bu Ayub, SD kami mengundang bukan dalam keseluruhan dalam satu hari, tidak, tetapi kami jadwalkan untuk kelas 1 sendiri, 2 sendiri, dan seterusnya begitu. Ini yang sudah kami jalankan seperti itu, sehingga informasi itu tidak umum, kita sampaikan informasi per kelas kepada wali murid, begitu. Nggih, baik. Monggo Bu Diana, ada yang ingin ditambahkan, disampaikan, silahkan. Oke, terima kasih. Saya ingin menambahkan untuk tadi komunitas, nggih. Untuk komunitas, kemarin kami sudah menjalin komunikasi dengan olah Sragen di sekitar sini. Ada produksi ya seperti ini tadi Bapak sampaikan, menjual getuk dan makanan-makanan yang lainnya. Untuk kami nanti bekerja sama jika ada kegiatan seperti proyek kemarin. Tapi untuk proyek kali ini kami tidak jadi untuk mencari narasumber ke sana dulu, karena kebetulan banyak wali murid yang
bisa membuat makanan-makanan tradisional dan kebetulan juga jualan, tapi tidak punya ya seperti pabriknya gitu, nggih. Jadi kemarin akhirnya kita berdiskusi untuk menjadikan wali murid narasumber untuk proyek kali ini. Lalu untuk hasil belajar, karena biasanya kami memberikan hasil belajar kalau waktu kenaikan dan semesteran gitu, jadi sampai saat ini belum ada lagi yang mendatangkan wali murid untuk melaporkan hasil belajar. Jadi untuk penyampaian proses belajar dan layanan masih dari grup WA, Ibu. Seperti itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Pak Wardi dan Bapak Ibu semua. Jadi salah satu hal baru di dalam kurikulum Merdeka ini kan sekolah diharapkan membentuk atau mulai menginisiasi terbentuknya komunitas praktisi. Nah, di dalam komunitas praktisi itu melibatkan tidak hanya kepala sekolah dan guru, tapi juga pengawas, orang tua, kalau bisa ya ada kerjasama dengan industri atau komunitas belajar atau masyarakat, LSM, ataupun yang lainnya begitu. Jadi mungkin sudah baik ketika Pro2 itu kan sudah ada sharing session ya, alokasi waktu itu bisa digunakan untuk refleksi juga. Namun mungkin salah satu indikator di PMO terkait dengan refleksi dan evaluasi itu tidak hanya briefing atau pemberian arahan, namun briefingnya itu berdasarkan data. Jadi mungkin bisa disiapkan atau dialokasi kapan gitu. Yang penting didokumentasikan saja bahwa refleksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Pro2 itu sudah berbasis data. Data itu bisa dari catatan, bisa dari foto ataupun video. Jadi misalnya nih contoh, mau melakukan evaluasi pembelajaran. Dicoba untuk mendokumentasikan, merekam proses pembelajaran yang dilakukan seperti micro teaching lah ibaratnya seperti itu. Lalu kemudian diberikan komentar atau misalnya terkait dengan penyiapan akhir sumatif PAS itu ya dicoba untuk membuat assessment, lalu kemudian bagaimana assessment ini. Jadi datanya adalah data assessment itu gitu. Atau terkait dengan ini sedang P5. Ini kita sedang melakukan P5, ini ada foto-foto, ada video-video bagaimana dan inisiasi atau pertemuan dengan komunitas praktisi itu dicoba untuk dilakukan. Yang penting pernah dilakukan dan ada dokumentasinya Pak gitu. Jadi industrinya itu tidak harus yang sudah punya CV atau yang sudah punya PT, tapi industri rumahan itu boleh dijadikan mitra. Jadi misalnya kok orang tuanya memang menjual tapi tidak atau belum punya klasifikasi badan usaha tertentu, misalnya CV atau PT ya tidak masalah gitu. Itu bagian dari industri rumah tangga juga, tidak apa-apa. Jadi perannya di situ adalah sebagai pelaku industri yang menjadi mitra gitu. Atau bisa yang lain selain orang tua. Jadi bisa ada pertemuan gitu, terus kemudian dokumentasi bahwa itu adalah komunitas praktisi gitu. Muatannya bisa muatan yang lain gitu. Sebelum lanjut saya tambahkan untuk foto, dokumentasi, video itu sudah ada semua. Jika ingin melaporkan itu untuk dilaporkan ke wali murid atau bagaimana? Oke. Baik, itu datanya bisa disimpan dahulu karena masih
masih belum ada data terbaru nggih terkait dengan pelaporan P5-nya itu bagaimana. Yang penting disimpan saja dulu dengan baik dan diorganisir, diinventaris, didata dengan baik gitu. Jadi nanti ketika diperlukan bisa. Yang penting inisiasi pembentukan komunitas praktisi itu dicoba untuk dicari waktunya dan momennya. Jadi ada dokumentasi bahwa Puro 2 ini sedang melakukan misalnya review KOSP bersama komunitas praktisi itu misalnya saja. Nggih. Jadi kegiatan kemarin itu sudah termasuk komunitas praktisi nggih yang mendatangkan wali murid. Lalu kami memberikan arahan tentang sekolah penggerak, kemudian proyek, dan yang terakhir pembentukan paguyuban kelas itu. Oke. Jadi coba dikomunikasikan dengan pengawas. Salah satu tantangan dari Sragen adalah jumlah pengawas yang sangat sedikit nggih. Satu pengawas mendampingi 30 SD itu sangat tidak proporsional. Jadi mungkin kalau misalnya tidak atau belum bisa, ya nanti dicari waktunya. Lebih baik pengawas hadir di dalam komunitas praktisi tersebut, gitu. Baik, selanjutnya Bu Mardia, silahkan. Barangkali sepertinya ada yang ingin disampaikan. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Ayu untuk saat ini. Kami mengikuti lokakarya mini untuk stunting, sehingga kami tidak bisa maksimal dalam mengikuti PMO ini, tapi insya Allah nanti kami akan selalu komunikasi dengan SD Puro 2, sehingga untuk program sekolah penggerak yang tahap 2 ini insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik, karena kami juga sudah mendampingi sejak PSP yang pertama itu insya Allah nanti insya Allah Pak Wati juga selalu intent untuk komunikasi dengan kami. Kata Ibu Yun Pangapun tidak bisa maksimal. Mboten napa-napa Bu Mardia, matur nuwun sangat sudah bergabung Ibu. Nggih, sehat selalu Ibu. Nggih. Jadi begitu nggih Bapak Ibu, di kesempatan PMO kali ini saya langsung saja ini share screen terkait dengan instrumennya. Adakah yang ingin ditambahkan, dicatatkan untuk hambatan lain untuk dilaporkan di dalam PMO, Pak Wardi, untuk Puro 2? Dibuka dulu Bapak. Ya, terima kasih Bu Ayu. Untuk Puro 2 saya kira sebagai laporan PMO kali ini banyak hal yang sudah kami sampaikan. Ya. Banyak hal yang sudah kami sampaikan, demikian juga ditambahi juga untuk rekan-rekan kami KP, sehingga saya kira sudah cukup mungkin untuk PMO kali ini. Begitu, terima kasih Pak. Nggih, baik, berarti tidak ada hambatan lainnya nggih Bapak nggih, kan di instrumen PMO ada hambatan lainnya mboten enten nggih. PTK masih sama nggih, tidak ada yang harus diupdate nggih laporan PMO-nya nggih. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kemarin ada informasi kalau lokakaryanya dilaksanakan di Solo nggih. Jadi insya Allah kita bertemu tanggal 15 dan tanggal 16. Jadi kan menginap. Nggih. Kalau Bapak Ibu merasa ada halangan atau keberatan ataupun yang lainnya, mohon besok disampaikan ke pihak BBGB-nya, nggih.
Jadi kalau ada forum dengan BBGB itu bisa disampaikan saja ke BBGB-nya. Karena mungkin mereka kan lembaga baru saja. Terus untuk BBGB sendiri itu kan baru ngurusin PSP ini di angkatan pertama, nggih. Maksudnya di tahun ini. Kalau yang angkatan 1 itu kan masuknya di P4TK. Nah, mulai angkatan 2 ini kan di grouping di BBGB gitu. Jadi silakan disampaikan saja karena kadang mungkin mereka sedang mencari metode yang terbaik gitu. Jadi diubah-ubah. Jadi masih ada ketidakpastian karena sebelumnya disampaikan lokakarya itu kasih dampingan gitu di Sragen. Sekarang di Solo. Lah khawatirnya kalau bulan depan misalnya di Semarang, saya sih seneng-seneng aja, malah pengennya di Semarang aja gitu kan. Tapi yang jelas lokakarya itu semuanya yang menentukan adalah BBGB dan untuk lokakarya bulan ini itu tempatnya di Solo dan Semarang saja. Jadi mungkin yang dekatnya Solo ya ke Solo, yang dekatnya Semarang di Semarang. Sepertinya gitu. Jadi besok disampaikan aja. Kadang kalau nggak ada yang menyampaikan itu belum tentu protes ya, disampaikan aja. Tidak lantas dimaknai protes gitu. Kalau saya sih sebenarnya jujur-jujuran ya enak program yang kemarin aja dari pagi sampai sore terus pulang besok lagi. Lah masa buat jadwal sampai jam 9 malam. Kalau mau dibuat full kok pengajarnya beda-beda ya enggak masalah. Pengajarnya satu itu tenaga itu kan udah kurang juga gitu. Terus juga mood dan yang lain-lain. Saya enggak bisa bayangin ya besok gimana gitu. Ya alhamdulillah seluruh peserta saya sekolah dampingan saya sih sudah baik, tapi kadang aduh ya seperti itu nggih Bapak Ibu, sehat selalu. Kita bertemu di Solo besok Selasa. Semoga senantiasa sehat, dipersiapkan segala sesuatunya kalau ada obat atau apapun jangan sampai terlupa. Gitu. Mungkin Bu Ayu. Sebelum kita Mas Tuan ini nambah sedikit kaitan dengan pelaksanaan lokakarya yang pindah tempat ini terus terang ya untuk pihak SD Puro 2 mungkin ada kendala karena apa? Karena Bu Farida ini baby ya punya baby kecil yang masih perlu ASI sehingga mungkin ini kendala kami. Nah, dalam hal ini apakah kiranya untuk peserta yang by name-nya itu Bu Farida itu nanti bisa digantikan dengan ibu yang lain sehingga kami tidak punya kendala personal. Artinya tiga-tiganya lengkap walaupun by name-nya beda, bagaimana itu Bu? Kalau saya enggak masalah Pak, kalau saya enggak masalah dan apa namanya senyaman dan sebisanya, tapi menurut saya ya Pak, kalau saya sih kok kayaknya peserta itu enak nggak diinapkan, tapi kok saya kan tidak bisa ya, mungkin kan juga banyak aspek yang di luar pengetahuan saya, di luar apa namanya wawasan saya juga kurang tahu ya BPGB kenapa kok menjadwalkannya seperti itu gitu. Nah itu kalau dari peserta itu kan mungkin ada forum sendiri dengan BPGB. Menurut saya Bapak Ibu terkait dengan apapun itu bisa langsung saja disampaikan gitu aja sih Pak. Kalau dari saya kok lebih enak, lebih efektif walaupun ibaratnya di Sragen itu kan nggak ada hotel. Tapi kok nyun sewu nggih ngapunten. Kalau misalnya di Solo itu Bapak Ibu uang transportnya kalau saya nggak keliru ya, misalnya kok diinapkan itu nggak jauh beda Bapak Ibu. Jadi kadang tuh malah sama tenogone, sama usung-usungnya, bawa tas dan yang lain-lain itu kayak lebih rekoso sih menurut saya gitu, Lek. Iya, nah, ini sekedar masukan Bu Ayu. Kalau mungkin karena masih ada beberapa hari, kalau bisa ke Bandung,
saya dari rekan-rekan ini kok lebih nyaman yang kemarin saja. Artinya Iya, sama Pak, sama. Kita pulang bisa ketemu keluarga, besok datang lagi begitu. Nggih. Ya saya sih bukan ngompor-ngompori ya Pak. Ya, tapi besok disampaikan saja Pak kepada BBGB gitu, kepada panitianya. Kalau tidak, ibaratnya kalau bukan peserta yang menyampaikan, ya ibaratnya bukan pada tempatnya kita menyampaikan. Nanti dikira ada kepentingan lain gitu Pak. Jadi disampaikan saja. Kalau saya tuh intinya lihat jadwal yang sampai jam 9 malam itu ki opo-oponan iki kerja kon ngajar dari pagi sampai jam 9 malam kan kok rak cetha ngono ki Pak. Jadi kalau saya sih lebih nyamannya tidak nginap. Jadi jadwalnya sampai sore. Kalau nginap Pak itu jadwalnya sampai malam. Tapi kadang saya mau menyampaikan secara terbuka itu kan juga ngerem karena mungkin nggih wah nyun sewu misalnya kok belum pernah ke Solo atau belum pernah pengen di hotel atau nanti merasakan di hotel dan yang lain-lain tapi padahal sebenarnya tuh enggak ya gitulah Pak Bu gitu aja sih gitu ya yang penting besok disampaikan saja sih nyamannya seperti apa intinya kalau tidak ada aspirasi tidak bayangkan saja wah aku nek ngelakoni kayak gini setiap bulan itu gimana kalau nyaman dan seneng ya silahkan tapi kalau pusing ya disampaikan intinya gitu sih Oke, Bu Ayu, terima kasih. Mungkin ini sebagai pembeda saja, kita rasakan dua-duanya dulu. Nanti ketika mana yang nyaman, baru kita punya pilihan untuk usulan. Iya Pak. Ya, terima kasih, Bu Ayu. Nggih, matur nuwun sanget Bapak Ibu atas waktu. Alhamdulillah PMO berjalan dengan baik dan lancar. Nanti instrumennya insya Allah akan saya isi, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya dengar, saya amati dan saya lihat untuk SD Negeri Puro 2. Sehat selalu, kagem Bapak Ibu. Kita bertemu di Lokakarya minggu depan. Wabillahi taufik. Mohon maaf atas segala kurangnya dan hilafnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat melanjutkan aktivitas. Sugeng siang. Sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu. Nggih. Dilanjut Bu Martia. Kemarin saya titipi Bu Martia. Takkan nyoba rasanya gedoknya kelas 1 gitu, kebetulan Bu Marti ada tugas di Sragen, sehingga dinikmati Bu Siwi sama Bu Marjiani. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Oke. Ya ngapain dulu.